saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir pada kesempatan kali ini, yaitu pada acara diseminasi tentang budaya positif. Nanti untuk diseminasi ini akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11, yaitu Bapak Heri Haryanto. Bapak Ibu, di SMKN 1 Sindang ini ya, yang sudah berdiri dari tahun 2003 dan sekarang sudah menjadi SMK yang besar gitu, dengan jumlah siswa sekitar 1.400, itu merupakan aset ya, merupakan aset yang besar ya buat negara ini. Tidak hanya siswanya juga, tetapi guru-gurunya juga yang berjumlah sekitar 72-an. Nah, pada kesempatan kali ini ya, akan dibahas tentang budaya positif ya, bagaimana kita bisa membuat satu budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, terutama di SMKN 1 Sindang, sehingga dari kebiasaan-kebiasaan sampai kemudian menjadi kebudayaan-kebudayaan yang baik itu selalu tertanam ya pada diri semua warga sekolah yang di SMKN 1 Sindang. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Heri Haryanto untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Mohon izin Bu Oci. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mohon maaf dan mohon keikhlasannya jika waktunya terganggu, waktu luangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mohon maaf, ini diseminasi ini salah satu tugas saya sebagai CGP atau calon guru penggerak di Angkatan 11, yaitu diseminasi budaya positif. Next. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok, baik target ataupun individu. Tujuannya adalah agar kita memperoleh informasi, kemudian timbul kesadaran, kemudian menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan kita sendiri. Selanjutnya, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari suatu lembaga atau instansi. Dan jadi di sini diseminasi budaya positif adalah tujuannya nanti akhirnya untuk kita ya Ibu Bapak ya, untuk diri kita selaku sebagai seorang guru yang budaya positif di sekolah atau di instansi kita sudah kita buat atau kita yakini. Next, mana? Oke. Ini sekolah yang diimpikan menurut saya. Bapak Ibu gimana? Sekolah yang diimpikan seperti apa Bapak Ibu? Seperti saya. Bu Ayi, ada ini apa? Sekolah yang diimpikannya seperti apa Bu Ayi? Kalau ini, kalau saya mencontohkannya yang rapi ini, contohnya adalah disiplin, jelas ya Bu Ayi. Begitu ya Bu Ayi, dan disiplin, kemudian semua komponen guru pun terlibat, begitu juga staf administrasi bergabung di sini. Jadi kita adalah satu kesatuan. Ini sekolah yang saya impikan. Kita tidak hanya, mohon maaf, menyalahkan siswa ataupun hanya berfokus pada siswa, tapi kita juga harus berfokus pada semua lingkungan yang ada di sekolah ini. Itu tujuan dari diseminasi budaya positif ini. Kalau Bu Ayi tadi gimana yang diimpikannya? Oh, seperti Bu Ayi. Oke. Saya mau ngomong bingung Bu Ayi, nanti direkam, japri aja kalau seperti Bu Ayi. Yang lainnya Bapak Ibu, Bu Ulan, Bu Ice, Ibu Sinta. Yang disiplin, ramah lingkungan. Oke, Bu Iis, betul. Sekolah yang diimpikan Bu Iis, disiplin, ramah lingkungan. Selanjutnya yang lain, semangat happy, Pak Lala, Bu Ice, nyaman.
Oke, intinya nyaman ya Bu ya, nyaman semuanya dari mulai segi fasilitas, lingkungan, kemudian warga sekolahnya atau guru-guru atau staf TU dan siswanya nyaman, gitu. Nanti itu saya sampaikan ke Satlas ya Bu. Toilet, Bu Oci, yang siap, yang tertib. Artinya semua warga sekolah menjalankan peran masing-masing itu dengan baik. Ya, Jadi semuanya tertib. siap. Itu tertib. Bu Oci bagus. Jadi sekolah yang kita impikan pasti jika digabung, nah itulah nanti jadi budaya positif kita di sekolah kita, instansi kita. Jadi bukan hanya menurut saya, bukan hanya menurut ibu bapak guru, tapi juga menurut siswa dan menurut pimpinan ataupun menurut orang tua siswa. Harapan kedepannya seperti itu. Next Pak Nana. Oke. Mohon izin ya Bapak Ibu ya. Waktu yang lalu saya diprotes fotonya masih muda, padahal waktu itu pakai Remini ya baru dia. Nah sekarang asli aja, ini dapur langsung tempel. Ya biar nggak ada yang protes, masih ada kumisnya, gua aman. Oke. Apakah Bapak Ibu senang jadi guru? Bu Sinta senang? Bu Ayi? Senang sekali. Senang sekali. Kalau boleh tahu senangnya kenapa Bapak Ibu jadi guru? Kalau saya sih jujur, saya tersesat ke jalan yang benar. Karena ibu saya seorang guru, jadi mau nggak mau saya juga ngikutin beliau. Karena kali ibu bapak yang lain. Nah, bulan nasibnya sama kayak saya, turunan. Mau nggak mau tersesat ke jalan yang benar ya bulan ini. Bapak ibu yang lain? Muridnya ganti-ganti, bisa membesar. Suasana baru terus. Bu Caca senang bisa jadi teladan untuk murid, buat murid-muridnya. Jadi role model ya Bu ya. Oke, next mana no? Nah ini Bu. Ini yang saya simpulkan, walaupun mohon maaf jika belum mewakili, tapi ini menurut umum ya Bu ya. Alasan bahagia jadi guru yang pertama yaitu amal jariah Bapak Ibu. Tentu sudah jelas dari di Al-Quran pun ada, yang tidak akan pernah terputus adalah selain anak soleh, amal kita sendiri, kemudian ilmu yang bermanfaat. Kita sebagai seorang guru pasti memberikan, terlepas ilmunya full atau tidak, insya Allah akan membawa manfaat untuk anak-anak yang kita didik ya, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, mengajar itu sebenarnya cara terbaik untuk belajar. Kita dipaksa untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita menyampaikan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau ada di sini yang besok ngajar santai aja deh, nggak mempersiapkan. Ada yang begitu, Bapak Ibu? Ada. Berarti sama kayak saya, Sita. Jadi lebih baik anak praktek. Selanjutnya jembatan masa depan, seperti yang tadi kata Bu Caca bilang. Kita harus bangga, kita harus bahagia bisa jadi seorang guru karena apa? Kita bisa menjadi role model untuk siswa-siswa kita. Bukan hanya untuk anak-anak kita, keluarga kita, tapi untuk siswa kita. Bayangkan kalau kita ngajar, Boci udah ngajar berapa tahun Boci? 20 tahun, bahkan siswanya ada yang udah menjadi guru. Ya, Pak Ustadz dia. Bayangkan amal Ibu Boci kalau dihitung. Bu Sinta pun sama. Siswanya ada yang udah menjadi guru. Pak Opik pun sama. Itu yang insya Allah bikin, jadi nggak ada alasan kita nggak bahagia ya kalau jadi guru ya. Insya Allah kita bahagia semua. Sepakat Bapak Ibu? Next Pak Nano. Di sini kita sebagai seorang pendidik itu diibaratkan sama seperti petani. Kita ambil contohnya, perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Jadi menanam padi dulu, kemudian menuntun tumbuhnya padi, kemudian diperbaiki tanahnya. Kita pun seperti itu. Dari mulai PPDB, perkenalan, memperkenalkan, mengarahkan, memberi aturan, kesepakatan sampai akhirnya tadi membasmi ulat-ulat jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi tugas kita bukan hanya mengajar ya Bapak Ibu ya, tapi membentuk karakter siswa atau murid kita juga. Tadi saya sepakat dengan Bu Caca, kita harus bangga bisa jadi role model mereka. Sebenarnya tanpa sadar ada loh Bapak Ibu, beberapa siswa itu ngikutin kita tanpa sadar. Ada yang mencontoh kita, terlepas kita
perlakuannya buruk ataupun tidak kepada mereka, ada beberapa siswa yang ingat perkataan kita. Contoh, saya ada siswa, Pak, saya ingat Pak Heri ngomong begini-begini, padahal saya udah lupa waktu itu nasihatin dia seperti itu tuh. Dia masih ingat, udah lulus anaknya. Dan sempat kerja di sini ya, Muhammad pernah, kemudian ada Handika, kemudian yang lain. Saya nasihatin gitu. Sekolah itu apa? Jadi saya waktu itu contohnya Handika saya kasih modul waktu itu 2015. Modul belum terlalu banyak, dia masih kuliah semester 1. Saya kasih banyak modul. Pak, iya ya Pak ya, di waktu belajar gak dikasihkan, pelajari aja ini. Padahal sayanya udah gak belajar ya Bu, karena terlalu banyak saya pusing. Handika yang belajar, ada tentang pemrograman, ada tentang teknisi, itu modul saya kasihkan semua. Dan terakhir ketemu, iya ya Pak ya, kata Pak Heri gitu. Kalau pengalaman dari pelajarannya belum, karena di luar sebenarnya lebih banyak pengalaman untuk siswa kita ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, fokus kita tadi, tugas kita bukan hanya memupuk, tapi juga kalau anak kita kurang baik kita tegur, kita kalahkan. Ini sama seperti membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman. Mohon maaf, kondisi lingkungan yang buruk mereka, kita juga tidak bisa menyalahkan. Karena itu pun sudah kodrat alamnya mereka, seizin Allah, seizin Tuhan. Mereka ditempatkan di keluarga yang buruk, mereka ditempatkan di lingkungan buruk, bukan salah mereka juga. Tapi tadi tugas kita sebagai seorang, diibaratkan seperti petani, ya kita bantu mereka, bantu menghilangkan ulatnya, membersihkan jamurnya, menata kondisi tanahnya, seperti itu. Next, mana? Oke, Bapak Ibu, sekarang mari berhenti sejenak. Saya minta tolong ke Bapak Ibu. Pertama, coba bayangkan keadaan sekolah kita saat ini, yang sekarang ya, bukan yang kita impikan. Kemudian bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi. Selanjutnya, bagaimana guru saling bertemu. Jujur-jujuran aja Bapak Ibu ya, nggak apa-apa misalnya Pak Heri orangnya gini-gini, nggak apa-apa misalnya pas saya nanya. Jadi mohon izin sejenak dulu, coba bayangkan, termasuk bagaimana kita sendiri berproses setiap harinya dengan murid. Kan kita selalu menilai orang lain, tapi kadang kita lupa bahwa kita nggak pernah nyapa siswa gitu Bapak Ibu ya. Taunya, hei kamu nang, beres ini nih. Padahal sebenarnya hanya mereka say hello pun mereka udah senang Bapak Ibu. Saya udah pernah mempraktekkan itu di kelas 10 TKJ 1 ya Pak Nano ya. Saya hanya datang kemudian nyapa udah nih. Dan alhamdulillah sampai sekarang siswa saya kalau ketemu jadi mau salaman Bapak Ibu. Awalnya hanya dari menyapa, kemudian dengan menempel nama ini. Dulu anak saya nggak hafal semua nama wali kelasnya Bapak Ibu, karena baru 2 bulan ya, sebulan lah waktu awal. Sekarang udah tahu. Karena tadi saya sering nyapa, saya ketemunya aja gitu. Walaupun kadang saya, nang kamu sini sayang, namanya siapa gitu. Iya nggak apa-apa, yang penting gak ketahuan istri saya. Oke, coba bayangkan dulu ya Bapak Ibu ya, sejenak ya. Oke. Kalau ada yang bersedia, mangga dari sekian ini ada yang mewakili. Ya, ada yang mulai keadaan sekolah kita saat ini siapa. Kemudian untuk yang bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, mangga Bapak Ibu yang mewakili siapa? Boleh Bapak Ibu? Saya wakilkan dari Ibu Haji. Boleh. Pak Bu Haji mau diwakilkan untuk yang pertanyaan mana? Oke, anggap tadi udah sejenak membayangkannya udah ya. Oke. Oke, baca aja untuk yang pertama. Ada Di sekolah kita ini sebenarnya sudah melaksanakan budaya positif, terutama nggak apa-apa. Ya, gimana? suasana di SMK Negeri 1 Sindang ini sebenarnya Pak Heri, baik Bapak Ibu guru, Baik, staf Ibu semua Caca. warga sekolah itu sebenarnya sudah melaksanakan kebiasaan baik ya, terutama pada budaya positif. Kemudian bagaimana murid saling berinteraksi di sini sudah dilakukan Bapak Ibu guru beserta para staf ketika menyambut siswa ketika ya betul berangkat sekolah di depan dengan menerapkan 5S ya, senyum,
salam sapa sopan dan santun. Iya. Dan hal-hal yang seperti itu mungkin jika tidak dilaksanakan dengan baik melalui pembiasaan, maka tidak akan timbul atau munculnya adanya motivasi internal dari siswa tersebut dan tidak adanya atau terbentuk adanya budaya positif. Mungkin seperti itu, Pak. Betul sekali. Izin Bapak Ibu kasih applause dulu untuk Bu Caca sama kita semua. Betul sekali Bu Caca ya. Jadi kondisi saat ini sebenarnya kita sudah ya kebiasaan. Tapi tadi untuk yang langsung yang terakhir aja deh. Bagaimana kita sendiri berproses setiap harinya dengan murid? Mangga siapa yang mau mewakili menjawabnya? Tadi untuk Bu Caca sudah terwakili semua. Bagaimana kita sendiri berproses setiap harinya dengan murid? Mangga Bu Ica. Yang Mungkin lain? dengan membantu yang lain sebenarnya pasti dibisikkan oleh rekan-rekan sebenarnya Pak Heri. Oh gitu. Ya. Mewakili Boleh. rekan-rekan ini sebenarnya dibisiki. Mungkin kita sebagai seorang guru tidak hanya mengajar, mendidik, menuntun murid tersebut, tapi kita juga melaksanakan refleksi, Pak. Iya. Ya, ketika mungkin setelah melakukan pembelajaran kita melakukan refleksi, apakah pembelajaran yang sudah kita laksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan murid seperti itu, Pak. Ya, jadi kita lebih memahami kemudian untuk rancangan kita selanjutnya supaya sesuai dengan mungkin kebutuhan belajar murid baik dari segi kesiapan, minat dan profil belajar murid seperti itu, Pak. Siap, terima kasih banyak bahwa ini Bu Caca mewakili teman-teman yang lainnya. Betul sekali ya Bu Caca ya. Jadi kita tadi pertama yang akhirnya ujung-ujungnya adalah evaluasi kemudian refleksi ya. Semua itu proses harus kita lalui, tapi yang terpenting adalah tadi dalam refleksi itu ada perbaikan ya Bu Caca ya. Semoga nanti budaya positif itu akan selalu kita jalankan di sekolah ini. Next Pak Nano. Oke, ini bagaimana kelas impian kita? Bayangkan kondisi ideal sekolah yang kita impikan. Murid-muridnya tadi kalau kata Bu Oci tertib, kata Bu Ice nyaman lingkungannya ya Bu Ice. Guru-gurunya kata Bu Caca saling tegur sapa, sopan, santun, salam, 5S ya. Insya Allah Bu Ice. Oke. Next, Pak Nano. Nah ini, mohon maaf saya tidak foto semua, pada waktu itu banyak orang ya udah. Cuman kalau saya foto jadinya dapatnya segini, nggak cukup. Jadi saya pilih ini aja, mohon maaf. Oke, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, kemudian teori motivasi. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus, respon menjadi pendekatan teori kontrol. Teori motivasi yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang akan saya share. Mohon maaf ya Bapak Ibu jika yang sudah tahu, tapi ini akan saya share untuk 3 ini. Mohon maaf jika misalnya saya ada salah atau kekurangan, maka boleh direvisi atau diperbaiki. Next Pak Nano. Nah ini untuk bagian disiplin positifnya Bapak Ibu. Dari mulai teori kontrol yaitu dari Dr. William Glasser, lanjut kemari dari mulai Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kemudian makna disiplin di sini yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Targetnya adalah agar tercapai tujuan mulia yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah ini ada semua perilaku tujuannya, ada teori motivasi, kemudian ada model berpikir. Ada yang win-win solution. Jadi saya menang, lawan saya menang. Saya menang, di depan saya menang. Itu win-win solution. Kemudian ada kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pilihan barunya salah satunya ada di 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru 5 posisi kontrol ini ada pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, selanjutnya teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah dari manajer ini nanti kita tujuannya sebenarnya semua 5 posisi kontrol ini dibenarkan untuk seorang guru Bapak Ibu. Jadi melihat kondisi dan melihat situasi ataupun permasalahan yang dihadapi semuanya benar, tapi diharapkan bisa sebagai seorang manajer yang nanti ujungnya adalah melakukan tindakan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas masalahnya terlebih dahulu.
selanjutnya validasi kebutuhannya untuk memberikan solusi, yang terakhirnya menanyakan keyakinan pada siswa atau kepada teman kita yang bermasalah tadi. Ada lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti ada next mana? Oke. Ini budaya positif ya Bapak Ibu ya. Harapannya budaya positif itu satu sekolah. Kemudian setelah budaya positif kita lanjut ke lingkungannya. Semoga berimbasnya akhirnya mengerucut ke keyakinan kelas dan di dalam kelas untuk siswa-siswa kita. Atau mau dibalik boleh, dari dalam kelas dulu, kemudian kita buat keyakinan kelas, tujuannya lingkungannya semua positif, baru ke pembentukan budaya positif. Tinggal pilihannya mau di mana, bolak-balik boleh kok. Mau budaya positif, baru ke ujung kelas, begitu juga kebalikannya. Next Pak Nano. Nah ini apakah makna disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar ya. Jadi orang disiplin itu bukan orang yang tegas. Kalau menurut bahasa Latin ini, jadi kalau menurut bahasa Latin yaitu disiplina itu artinya belajar. Untuk disiplin itu. Kalau di kita serapan yaitu jadinya disiplin. Kemudian makna asalnya dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-muridnya yang awal dulu adalah Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tadi. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah dalam budaya kita menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bergesernya jauh ya Bapak ya. Dari yang tadinya belajar malah sekarang menyuruh orang. Bergesernya jauh setelah diserap oleh bahasa Indonesia. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kadang penyalahartian kata disiplinnya udah terlalu jauh, tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuannya tadi demi tujuan mulia. Next mana? Nah ini nilai-nilai kebajikan yang menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa sih Bapak Ibu? Tujuan mulia kalau di sini itu yaitu nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang atau kita, baik guru, murid, orang tua maupun masyarakat. Kemudian kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi universal itu mau di negara Indonesia, mau di negara Afrika, Amerika maupun yang lainnya itu tetap namanya nilai kebajikan. Tidak berubah. Next mana? Nilai-nilai kebajikan universal sendiri berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kalau sekarang ada bahasanya HAM ya, ataupun Komite Dunia yang lainnya masih banyak ya Pak Nano. Oke, next Pak Nano. Nah di sini ada strategi menumbuhkan budaya positif dengan memaknai dan menumbuhkan disiplin. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Berarti apa Bapak Ibu? Disiplin itu belajarnya yang diperkuat ya, untuk mencapai atau menciptakan murid yang merdeka. Maka kita memerlukan pihak lain, sebenarnya Ibu. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi, mohon maaf, jika kita tadi kurang disiplin, nanti yang akan mendisiplinkan orang lain. Jadi bukan dari kita atau internal ya Pak Nano ya. Next Pak Nano. Oke, ini nilai-nilai kebajikan universal menurut Dr. William Besser dari tahun 1984, yaitu pada teori kontrol. Pertama, ini sebenarnya udah ada di profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, kemudian mandiri, berharap etis, betul Bu Caca? Ya, berkemitraan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Next mana? Ini pengertian dari tadi yang
kontrol diri dan percaya diri. Proses pendidik anak agar memiliki kontrol diri dan kepercayaan diri. Kemudian urgensinya, target dari ini visi Kemendikbud ya Ibu Bapak Guru ya, yaitu mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila kepada seluruh siswa kita, termasuk kita sebagai gurunya. Strateginya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, tadi yang Bu Ice inginkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Tanggung jawab gurunya, nah ini kita, PR-nya kita Bapak Ibu, menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung ya Bapak Ibu ya, seperti yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang kan. Kita saling support, saling mendukung, kemudian saling bekerja sama dan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang baru yang mengakibatkan bisa disebut budaya baik. Lanjut Pak Nana. Oke, Bapak Ibu mohon berpasangan, izin minta waktunya. Berpasangan di meja masing-masing aja. Nah ini ada game. Bapak Ibu izin, kita kepalkan tangannya, boleh kanan, boleh kiri, boleh. Ibu juga. Sekarang tunjukkan ke teman sebelahnya. Oke. Ya. Nah, yang pertama teman sebelahnya boleh membujuk. Caranya ya, biar mau dibuka. Boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ataupun bebas yang. Nah nanti ibu bapak ceritakan apa yang bapak rasakan pada saat teman bapak itu merayu ibu bapak tadi. Ada yang caranya menghardik, ada yang lari buat buka itu. Mangga. Contoh saya Pak Nano, tolong buka kepalanya. Oh belum mau Pak Nano-nya. Pak Nano, tolong buka kepalanya. Oh belum mau juga. Pak Nano, gimana caranya biar mau buka kepalanya? Oke. Nah sekarang tadi udah berantakan Bapak Ibu. Nah sekarang di antara 7 ini Bapak Ibu yang paling nyaman yang mana? Suruh buka kepala tangannya. Apa temannya yang dengan cara membujuk? Apa teman-temannya dengan cara menghardik? Atau yang mengintimidasi, atau yang memarahi, ada yang menggoda, ada juga yang menggelitik, atau dengan yang paling terakhir menawarkan dengan uang. Paling senang mana Bapak Ibu? Uang. Bisa tidak ibu bapak melakukan itu pada siswa, pada murid? Jangan ya. Tapi bisa kita lakukan, kita siasati dengan cara bahwa kalian belajar itu nanti suatu saat akan menjadi orang yang bermanfaat, yang akan menghasilkan kesejahteraan yang berlimpah. Kita sampaikan sebenarnya bukan saat itu kita kasih uangnya, jangan. Itu kurang baik juga. Tapi tadi dengan cara menawarkan uang ke peserta, nah kalau kamu belajar, kamu bisa angkat harkat belajar orang tua kamu. Kamu bisa pindah dari lingkungan yang awalnya kurang baik menjadi baik. Kamu bisa memiliki yang kamu inginkan sesuai kemampuan kamu saat besar nanti. Seperti itu ya Ibu. Lebih nyaman ya? Bisa nggak? Seperti itu nanti kita kepada siswa-siswa kita. Saya juga sama masih berlatih Bapak ya. Jadi jika kita nyaman dengan cara ke diri kita, yaitu yang harus kita lakukan kepada siswa kita. Jadi jangan kalau kita pengennya diginiin ke siswa gimana kita, nggak bisa ya. Karena tadi yang dari dalam hati biasanya akan ada ruhnya, akan nilainya kepada siapapun yang kita beri, kita sampaikan. Next mana? Nah tadi, kalau udah sepakat intinya lebih nyaman pakai uang gitu aja Ibu Bapak ya.
Jadi kita iming-imingi mereka pakai masa depan yang baik, keluarga yang sejahtera, kemudian kaya raya, gak apa-apa dalam proses belajar sekarang. Next. Nah ini menurut Dr. William Daster dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice theory. Di sini mungkin Pak Heru ya ininya lebih nyambung. Jadi ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol seperti tadi makna disiplin dan ini miskonsepsi. Next mana no? Oke, ini yang selama ini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal tidak semuanya penguatan positif efektif kemudian bermanfaat jika siswa itu menutup dirinya, tidak mau disarankan, tidak mau diberi masukan. Jadi tadi bagaimana caranya kita merayu siswa itu biar mau membuka kepalan tangannya. Kepalan tangan tadi diibaratkan pikiran dan hatinya ya Bapak Ibu ya. Percuma kita nasihatin mau keras, mau pelan, mau apa kalau hati dan pikirannya udah nutup ke kita. Contoh, ya kalau Pak Heri lakukan Pak Heri Bemonon misalnya, walaupun saya jembungin, walaupun saya panggil orang tuanya itu gak bakal ngaruh ya Bapak Ibu ya. Itu yang mana ya? Tapi gimana caranya siswa itu mau membuka pikirannya, mau membuka hatinya buat kita. Insya Allah kita nggak cara ngomong kita contohin pun mereka akan ikut. Seperti yang kata Bu Caca ya, role model Bu Caca ya, menjadi contoh. Next mana no? Ini juga sama tadi, mengontrol murid. Aslinya kita tidak bisa mengontrol murid ya Bapak Ibu. Hanya mereka sendiri yang mampu mengontrol. Begitu juga dengan diri kita. Kita tidak bisa dikontrol orang lain kalau kita tidak mengizinkan. Betul tidak? Next. Nah ini sama. Ini yang tadi membuat rasa bersalah. Jadi dengan cara seolah-olah ilusinya mengkritik, membuat orang jadi bersalah dengan targetnya awalnya tujuannya baik, padahal itu kurang baik. Next mana no? Next. Ya tadi. Next. Oke, biar nggak ngantuk ini ya, Bu Sinta. Bagaimana mengubah paradigma stimulus atau respon ke pendekatan teori kontrol? Kita selama ini kontrol itu maunya anak patuh, anak nurut, anak apa kata kita, anak nggak boleh melawan, bener gak? Anak wajib memperhatikan kita tanpa kita peduli apa yang mereka sedang rasakan saat itu, saat di KBM. Menurut Bu Sinta gimana? Merubah paradigmanya nih misalnya yang selama ini kita untuk teori kontrol. Apa tadi kalau kesepakatan tadi kan dengan cara uang semuanya. Saya juga sepakat itu. Tapi uang itu kita andaikan tadi masa depan yang cerah, keluarga yang oke, betul sekali. Siap. Betul Bu Sinta. Bu Caca? Mungkin melengkapi ini ya apa jawaban dari Bu Sinta. Betul, mungkin kita sebagai guru sering ya anak supaya patuh sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Walaupun memang tujuan kita untuk mengarahkan bahwa arah yang lebih baik, tetapi bukan berasal dari dalam diri sendiri Pak. Berarti kan kalau motivasi eksternal dari kita sendiri. Dari luar ya kalau eksternal. Bisa dari motivasi internal sendiri. Iya betul. Menyadarinya. Menyadarkan anak dengan cara veteran. Boleh Bu Ica. Tadi Bu Sinta udah bagus cara perlahan. Bu Caca internal. Kalau saya di kelas seringnya membangun kesadaran pribadi anak-anak ya. Bagus sekali Bu Ica betul. Good. Tadi building karakter. Betul. Kalau di kelas saya lebih ke menekankan lihat itu pengumuman piket apa sih, bukan jadwal piket ya? Jadwal piket kenapa tidak ditaruh di dinding? Bu, lakbannya copot lagi copot. Berarti harus pakai apa? Harus pakai paku. Caranya dapat paku bagaimana? Ada sapras, silakan ke sapras. Siapa yang mau? Ada yang mau nggak berdiri? Kebetulan tidak ada. Jadi saya tidak menyuruh anaknya, tapi untuk menyadarkan sendiri. Ya sudah, sampai kapanpun kamu tidak akan tertempel itu jadwal piket.
Dan akhirnya ada, Bu, saya Bu, kemana Bu? Silakan ke Sapras, nanti di pojok ruangan sana ya Nang ya, nanti ambil paku. Alhamdulillah akhirnya Ada yang ketempel. mau? Alhamdulillah. Bu Ica juga bagus ya. Bu Ica tipenya supaya anak mencari solusi sendiri ya. Ya betul, karena saya Tipenya pikir- memantau. Ya mana ya? Ya begitulah. Iya benar. Mantap. Oke, terima kasih banyak. Kasih plus dulu buat jawaban Bu Sinta, Bu Caca sama Bu Ica. Betul. Pertama secara perlahan, kemudian kalau bisa dari internal atau dari dalam diri siswanya. Selanjutnya kata Bu Ica menyadarkan, membangun kesadaran dalam diri mereka masing-masing. Next mana? Nah ini yang menurut pendekatan teori kontrol dari dokter siapa tadi mana? William Blazer ya. Nah ini realitas kebutuhan kita sama, kita rubah. Realitas kebutuhan kita berbeda. Saya sama Pak Heru sama Pak Tohiri beda. Benar nggak Pak Heru? Pak Heru suka A, saya suka B, Pak Tohiri bisa jadi sukanya Z. Benar nggak Bapak Ibu? Mana? Anak pun sama Bapak Ibu, murid kita pun sama. Jadi jangan pandang mereka itu kebutuhannya sama, yaitu pelajaran kita harus begini semua, tidak. Karena mereka memandang ke pelajaran kita tuh beda-beda. Benar nggak buat bayi? Kemudian ada lagi, semua orang melihat hal yang sama. Kita rubah. Kita dalam kepala kita termasuk murid kita punya gambaran yang berbeda, baik tentang pelajaran maupun tentang bapak ibu gurunya. Selanjutnya kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tadi Bu Ica yang lakukannya. Tapi apa? Ada yang mau, ada yang nggak mau kan? Karena apa? Karena pandangan orang lain tentang dunia itu pasti berbeda, Bapak Ibu. Saya mohon maaf tinggal di lingkungan layan dengan Bapak Ibu yang tinggal di lingkungan pendidikan mungkin berbeda kan? Seperti itu. Jadi kita tidak bisa samakan bahwa murid itu bukan sosial bocah pada tidak. Lingkungan mereka yang membentuk seperti itu, Bapak Ibu. Mereka tidak salah. Hanya mereka belum mampu membentengi dirinya dari hal-hal yang negatif itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, jangan ya, Bapak. Kita rubah menjadi sebuah perilaku itu memiliki tujuan. Ini nakalnya A, nakalnya anak B, C, itu pasti punya alasan masing-masing. Benar nggak, Bapak Ibu? Betul. Betul ya. Yang sering ke BK pasti hafal ya Pak Heru ya. Bener Bu, dulu saya sama Pak Heru pernah main ke Brondong ya Pak Heru ya. Ke murid namanya Ramdhani, Muhammad Ramdhani. Dia nggak nakal anaknya Bapak Ibu, tapi nggak pernah masuk. Ternyata apa? Ikut pergaulan temannya, pindah ke EDA ya Bapak Ibu ya. Kalau saya melihat suatu kesalahan itu, ya malah ya seolah-olah. Kalau saya waktu itu mana aja, oh ini anak salah, saya keluarin, nggak bisa. Saya rayu, ternyata kata ibunya minta anaknya minta kesepakatan mau sekolah lagi dengan syarat pindah ke EDA. Betul gitu ya Pak Eda? Alasannya apa? Hanya karena teman-temannya pindah ke sana Pak. 3 temannya itu pindah ke sana Pak Nomor. Jadi dia mau ikut. Jadi setiap perilaku itu, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kitanya tidak menginginkan, nggak ada. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain nggak bisa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kita rubah. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mangga, baik. Kita bisa merespon. Kita bisa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengatur dan merespon. Betul sekali. Di sini ada masuknya ke YT kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru tadi. Kita responnya baik. Kan padahal kita bisa responnya buruk ya Bu ya. Contoh, dikritisi, ada yang karakternya memilih ini, seolah-olah saya kok kayak diintimidasi ya, saya kok kayak di gimana gitu. Padahal kalau pilihannya kata Boy tadi, kita bisa merespon dengan cara yang baik, dengan pilihan-pilihan baru yang lebih layak. Itu ya Bapak Ibu ya. Next mana? Itu tadi pendekatan teori. Kemudian ini untuk menumbuhkan disiplin, strateginya ya.
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan adalah atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid merdeka syarat utamanya adalah harus disiplin yang tadi. Udah ya Bapak Ibu ya. Itu intinya belajar. Mau dia belajarnya berenang boleh, apa nano ya? Mau belajarnya panjat pagar yang nggak apa-apa, tapi pindah sekolah resikonya. Bebas gitu. Next mana no? Nah ini untuk profil pelajar Pancasila. Kita, Bu Caca ada berapa profil pelajar Pancasila? 6. Saya tahu yang pertama. Boleh Bu. Apa Bu Ayu? Saya belum hafal Bu Ayu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia. Masih plus buat Bu Ayu. Bu Caca yang berapa? Yang hafalnya? Sisanya Bu Caca semua diborong biasanya. Karena Bu. Boleh yang kedua yang. Nah, ada. Gimana Bu Caca? Lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Aye. Mantap. Masih belum buat Bu Caca. Nah itu salah satu strategi yang diciptakan oleh Kementerian Pendidikan untuk agar siswa lebih cepat hafal dengan bernyanyi, Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau tadi saya cuma minta tolong Bu Ayi baca satu. Saya tutup slide-nya, yakin nggak Bu Ayi ingat? Yakin loh, Mas. Bu Ayi mah karena ingatannya. Kalau menurut kalau saya panannya yang udah kebanyakan kopi enggak ya Pak ya? Nah itu kita juga ke siswa gitu, gimana caranya membuat mereka nyaman, senang, pokoknya gimana belajar itu bukan seperti paksaan. Jadi gimana caranya mereka itu mau menerima ilmu kita tapi tanpa kita bahasanya kamu harus mau nyerap ilmu saya enggak. Dengan cara nyanyi, ngobrol, bercanda apapun boleh. Itu metode kita masing-masing Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf tidak akan mengajarkan itu ke Bapak Ibu karena saya pikir Bapak Ibu sudah ahli dan mungkin lebih ahli dari saya di bidangnya masing-masing. Next mana no? Nah ini untuk teori motivasi perilaku manusia. Yang tadi kata Bu Caca bilang ya, betul. Kita itu kalau bisa motivasinya internal, tapi kita dari yang eksternal dulu. Contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini masih motivasi eksternal, terpaksa. Kedua, untuk mendapatkan imbalan, fulus, uang, ataupun apapun jenisnya, mau makanan, mau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Masih motivasi eksternal. Yang lebih baik itu untuk teori motivasi adalah yang terakhir atau ketiga, untuk menghargai diri kita sendiri. Self awareness dari Bapak Ibu ya. Kadang kita terlupa itu self awareness. Kita terlalu menghormati orang lain, menghormati pasangan, menghormati anak, menghormati orang tua, sampai kita lupa bahwa diri kita tuh aslinya butuh dihormati juga. Nah itu motivasi internal Bapak Ibu. Next mana? Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Oh merdeka saya nggak ada yang ngatur, merdeka saya nggak ada yang mantau, merdeka saya nggak nyuruh, bukan. Akan tetapi maksud kata Ki Hajar Dewantara, yang merdeka adalah cakap untuk memerintahkan diri sendiri tadi, yaitu motivasi internal. Next mana? Nah ini biasanya kita melakukan yang apa Bapak Ibu? Ke siswa, ke anak-anak kita atau ke diri kita sendiri? Lebih ke penghargaan atau ke hukuman? Mungkin lebih banyak mayoritas lebih ke hukuman ya, apalagi kan siswa SMK seperti itu. Ke hukuman ya, saya sendiri pun seperti itu sama Saya ya. mungkin masih kurang benar Pak, tapi mohon pencerahannya dari Pak Heri materi. Iya siap. Nah ini apakah penghargaan sama dengan hukuman? Tidak. Beda. Jadi pengaruhnya yang pertama,
Kalau penghargaan jangka pendek buat si anaknya itu. Oke, next Pak Nano, nanti kita berikutnya ada. Nah ini, jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Itu penghargaan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Itu ada sisi kurang baiknya. Kemudian, jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut. Oh, kalau pengen jadi guru penggerak nanti tujuannya ini. Oh, kalau pengen jadi PPG nanti tujuan itu. Walaupun memang betul itu, tapi nggak apa-apa, itu bonus saja. Tujuannya tadi motivasi internal aja Bapak Ibu ya. Tujuan kita mau ikut PPG, CGP, apapun itu tujuannya adalah disiplin tadi, belajar. Tujuannya itu aja. Terlepas lain-lainnya bonus ya. Itu ya Bu Sinta ya. Mau dapat duit nggak dapat duit ya kalau bisa dapat gitu kan. Iya. Itu PPG. Beda. Next. Oke, ini penghargaan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Ini yang kurang efektif, Bapak Ibu. Bisa dibaca. Next. Nah, ini untuk bentuk program kebajikan apresiasi. Ada beri pengakuan secara khusus, kemudian ada yang secara pribadi digandeng masuk. Nah, kamu makasih ya udah bantu ibu beliin cendol misalnya, beliin apa kan. Terus bergantian. Nah, kamu kemarin ngerjain PR gak? Oh hebat. Nah, kamu kemarin gimana salib ke Sawonto? Bagus, udah perintah ibu. Secara bergantian. Ada lagi beri pengakuan secara konsisten. Terus berlanjut. Yang terakhir fokus pada proses. Next mana? Nah, ini contoh pengakuannya, apresiasinya. Kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Begitu juga yang lainnya. Next mana? Nah, Bapak Ibu, mohon waktunya lagi, mohon kesediaannya lagi. Ini ada tindakan guru sama ada pilihannya. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut kita. Nanti setelah ini ada jawabannya Pak Nano ya. Oke, untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman. Oke, kita catat hukuman yang pertama. Untuk keduanya, Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman sudah 2 dari 1 2. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Sudah ada konsekuensi 1 dari 3 hukuman. Keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi udah 2. Kemudian yang kelima, membersihkan murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Mohon maaf, ini harusnya tidak ya. Kurang ngetik. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, yang terakhir, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Kita cek jawabannya Pak Nano, kayaknya benar semua nih. Lanjut. Nah, ini jawaban tadi. Benar semua Bapak Ibu? Kasih aplaus dulu kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu sudah luar biasa dalam pemahaman untuk hukuman dan konsekuensi ini. Semoga kita bisa menerapkan itu ke siswa kita tanpa ada kesalahan ya Pak Nano ya. Next Pak Nano. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita selaku manusia sebagai manusia. Yang pertama, kita semua pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Enak gak sih kalau kita kerja ke sini terus nggak diterima gitu ya Bapak Ibu ya? Orang kerja.
Karena kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, ngapain gitu moyo. Oke, lanjut. Kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, mantap Bridget. Ada penguasaan, dan yang paling terakhir ini kebutuhan dasar terakhir tapi paling utama ya, tujuannya untuk bertahan hidup. Jangan sampai kita punah ya Bapak Ibu ya, kayak dinosaurus dan lain-lain. Karena mereka tidak mengerti kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar kita. Next, Pak Nano. Nah, ini yang tadi restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka itu dengan menanyakan keyakinan. Next, mana? Ini 9 ciri restitusi. Mungkin Bapak Ibu udah hafal ya. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar ya Pak. Alah, memperbaiki rumah, kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu tadi kata Bu Caca menuntut untuk melihat ke dalam diri, internal, bukan eksternal. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tadi yang widget. Kemudian fokus karakter bukan tindakan. Bu Sinta ya, fokus pada solusi. Jadi nggak apa-apa lama juga, bertahap juga nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Karena anak itu beda-beda. Ada yang dinasihati sekali langsung nurut beres, ada juga yang harus 10 kali, 15 kali, bahkan sampai nanti kelulusan ada. Itu saya mengalami seperti itu. Next. Nah, ini untuk yang antara disiplin, konsekuensi, kemudian ada hukuman dan restitusinya apa? Contoh satu aja berbeda. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu, kalau restitusi itu pilihan. Mungkin contohnya itu. Next. Nah, ini yang berikutnya yaitu untuk menciptakan budaya positif, yaitu saya mempraktekkan bikin keyakinan kelas. Yang pertama tuh memberi pengantar anak tentang visi misi masa depan. Mereka mau jadi apa sih gitu kan? Mereka perlunya apa sih sekolah, kemudian apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai visi itu. Selanjutnya mendiskusikan tentang peraturan. Jadi kita pilihkan peraturan-peraturannya dulu untuk siswa, nanti siswa yang milih. Next, mana? Kemudian menuliskan peraturan kelas itu di papan tulis. Tapi mereka yang tadinya kata negatif dirubah menjadi kata positif. Jadi tidak boleh, contoh, tidak boleh terlambat masuk kelas. Jadi dirubah waktunya menjadi tepat waktu. Jadi tidak bolehnya ini diganti. Jadi biasakan gunakan kata-kata positif. Karena kadang perkataan juga adalah doa ya Bapak ya. Contoh, semarah-marahnya ibu saya nggak pernah bilang saya, mohon maaf, anak brengsek apa itu enggak. Paling bocah ganteng, calon sukses apa gitu. Semarah-marah ibu saya. Padahal Pak Nano hafal karakter ibu saya sebenarnya keras. Karena beliau didikannya keras. Next. Nah, ini peraturan yang sudah ditulis kemudian dikelompokkan menjadi keyakinan nilai kebajikan yang disepakati sama teman-teman, sama siswa kita. Next. Diskusi lebih lanjut dengan dibuat tabelnya antara disiplin, kemudian ada terdengar, terlihat, ada lagi perilaku. Jadi dibikin tabel seperti itu dulu. Next, Pak Nano. Nah, kalau sudah, guru meminta siswa menuliskan perwakilan aja, nggak harus semua, Bro. Kalau semua kayaknya nggak muat nih. Cukup KM dan sekretaris atau wali kelas, wakil KM. Next. Nah, ini contoh yang keyakinan kelas sudah kami buat di 10 TJKT 1. Ini anak-anaknya, Pak Ustadz Rudi yang motoin. Nah, ini keyakinan kelasnya 10 TJKT 1. Yang pertama, bersikap baik dan jujur. Kemudian saling menghormati. Selanjutnya saling mendengarkan.
Kemudian yang kata Pak Apip, udah nggak ada Pak-nya. Terbiasa mengucapkan tolong dan terima kasih. Ada lagi belajar dan bermain dengan aman. Yang terakhirnya itu gigih dan selalu melakukan terbaik. Itu biar mereka berkarakter global ya namanya. Nah ini sudah dicetak, alhamdulillah sudah dipasang juga di belakang. Bu Sita udah dipasang belum? Lihat nggak? Lihat. Tadi lihat ya. Ini KM-nya, ini Umar, sama ini Syarif Ajis. Syarif. Ini Kori ya. Syarif, Kori, Umar. Yang pakai peci wali kelasnya. Kayaknya saya tahu deh. Ya. Kayaknya. Namanya bisa dilihat. Next. Oke. Nah ini yang mohon maaf ya Bapak Ibu dengan apa? Ya saya berbagi bukan bermaksud menggurui kan tadi kan. Bapak Ibu udah ahli pasti udah paham. Nah itu cuman saya hanya share aja. Kemarin saya untuk segitiga restitusinya seperti ini. Mangga Pak Nano. Nah ini kemarin yang saya restitusi. Sebenarnya dia baik ya Bapak Ibu, cuman buat ini aja, mohon maaf simulasi. Karena yang abinya pada saat di syuting kurang baik, kata-katanya tuh masih campur. Jadi saya ngambil sampel aja. Ini Umar, yang Syarif aja. Ini setelah saya restitusi. Pertama saya tidak menggunakan kata negatif. Kemudian saya mencoba menggali permasalahannya apa, kemudian menemukan. Dan terakhir tadi menanyakan nilai kebajikan apa yang mereka pahami. Saya Syarif Hidayat dari kelas 10 TDKT 1. Setelah saya mengobrol dan dinasihati oleh Pak Heri, saya akan lebih sabar untuk menyikapi teman saya yang akan sering nyontek. Dan ini waktu itu cerita Syarif karena bukan anak nakal, tapi temannya suka nyontek ke dia aja kesel sampai akhirnya emosi ke belakangnya. Oh, boleh diulang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayat dari kelas 10 TDKT 1. Setelah saya mengobrol dan dinasihati oleh Pak Heri, saya akan lebih sabar untuk menyikapi teman saya yang akan sering menyontek, dan saya akan mengambil solusi untuk melaporkan saja ke guru mata pelajaran atau ke wali kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya Syarif itu dicontekin teman belakangnya, itu rombongan anak-anak yang hidup ya, ada Abi Esa, ada nah itu dia emosi gitu. Salahnya dia tidak menyampaikan mohon maaf ke guru mapel atau ke wali kelas, tapi langsung eksekusi di tempat gitu kan. Nah untuk mencegah berantem itu saya panggil, kemudian ya udah maafkan anaknya. Alhamdulillah dia juga, karena dia berani juga sih, bagus ya Bapak Ibu ya. Cuma tadi daripada nanti kekhawatiran di luar sekolah ada apa-apa kan, jadi saya restitusi. Alhamdulillah sudah. Next mana? Dah lanjut ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nah ini ada terakhir sebelum kita bubar ya Bapak Ibu ya. Ini kata Bapak Ki Hajar Dewantara dengan bahasa zamannya beliau. Mardika iku jaruannya, noramu lepasi pangre, nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Yang tadi sudah. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar yang beliau buat. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang menyinggung Bapak Ibu, itu karena kesalahan saya pribadi. Mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sutarno SPD, berasal dari SMK Negeri 1 Sindang, akan membuat testimoni tentang Bapak Heri Herianto MKom selaku CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sindang yang sudah melakukan diseminasi positif atau budaya positif di SMK Negeri 1 Sindang. Beliau sudah memberikan pengimbasan kepada guru-guru SMK Negeri 1 Sindang, terutama tentang diseminasi budaya positif yang sudah beliau terapkan. Adapun pengimbasan yang sudah beliau terapkan di sini terhadap guru-guru mata pelajaran, baik guru mata pelajaran produktif maupun guru mata pelajaran normatif, beliau memberikan presentasi tentang apa itu budaya positif, apa itu keyakinan kelas, apa itu keyakinan sekolah, dan bagaimana berjalannya alur filosofi Ki Hajar Dewantara dari menuntun sampai mengarahkan siswa sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Beliau memberikan kesempatan kolaborasi tanya jawab antar guru dengan pemateri. Beliau juga sudah melakukan pengimbasan dengan memberikan materi tentang segitiga restitusi, di mana beliau juga sudah melakukan atau melaksanakan peran dari segitiga restitusi, dibuktikan dengan video beliau yang sudah melaksanakan proses segitiga restitusi dengan siswanya. Dan beliau juga sudah memberikan arahan tentang bagaimana menjalankan peran guru, 5 posisi kontrol peran guru yang beliau berikan kepada guru-guru yang berada pada saat diseminasi tersebut. Untuk beliau, sedikit masukan dari saya untuk waktu pembelajaran, diharapkan pemberiannya itu waktunya lebih luas, karena materi yang diberikan oleh beliau itu sangat positif sekali, bahkan sangat berimbas positif dan bahkan sangat diperlukan sekali oleh guru-guru, tepatnya di guru SMK Sindang. Jadi apa yang diberikan beliau itu masih sangat kurang materinya, karena guru yang mengikuti diseminasi tersebut masih presentasinya masih sangat kecil, karena di SMK itu terkait dengan pembelajaran yang harus berjalan dengan seimbang. Oleh karena itu saya masih sangat butuh bimbingan beliau. Saya juga masih butuh peran serta beliau dan butuh kolaborasi dari beliau. Saya rasa beliau akan terus maju untuk mengembangkan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Sindang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Sindang. Alhamdulillah, kemarin saya telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Heri Herianto MKom. Kalau saya amati, alhamdulillah, kegiatan yang kemarin dibawakan oleh Bapak Heri Herianto ini sangat bagus, sangat terkesan dan memuaskan, serta menambah ilmu-ilmu baru pada diri saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Herianto sudah memberikan ilmunya dan menularkannya kepada saya. Dari kegiatan yang kemarin dibawakan oleh Bapak Heri Herianto MKom
itu CGP angkatan 11. Banyak ilmu yang saya dapatkan terutama mengenai segitiga restitusi. Alhamdulillah dengan menularkan ilmunya mengenai segitiga restitusi, saya bisa mengaplikasikannya di sekolah kepada anak-anak didik di SMK Negeri 1 Sindang. Ini sangat positif sekali kegiatannya. Saya juga bisa meyakinkan tentang budaya positif dari diri anak, terutama siswa-siswi SMK Negeri 1 Sindang, dapat meyakinkan tentang potensi-potensi yang terkandung dalam siswa-siswi SMK Negeri 1 Sindang. Kalau mengenai masukan dari kegiatan untuk kegiatan restitusi kemarin, kalau saya sikapi, Bapak Heri Herianto kalau bisa ini memberikan atau dapat membuat kegiatan yang baru dengan cakupan yang lebih luas, karena kemarin mengadakan kegiatannya di jam-jam pelajaran, akhirnya hanya beberapa guru saja yang dapat mengikuti kegiatan restitusi kemarin. Kalau bisa Bapak Heri memberi kegiatan atau membuat kegiatan yang lebih besar lagi dan ditularkan kepada semua guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Sindang, agar semua Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Sindang mengerti dan memahami tentang apa itu restitusi dan juga budaya positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.